Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita main air lagi. Untuk garapan kali ini kita garap motor Binelli teman-teman. Jadi di video ini bagi teman-teman yang nanti punya garapan yang sama seperti saya, teman-teman bisa tinggal tiru proses pencelupannya, masuknya dari mana dan barangnya apa, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, disimak terus videonya, jangan kemana-mana. Untuk penyemprotan aktivator itu masih saya gunakan settingan yang sama seperti di video-video saya sebelumnya. Jadi di sini saya masih gunakan settingan 5-10 psi atau di atas 5 psi atau di bawah 10 psi, yang posisinya di tengah-tengah di antara 5 dan 10, kira-kira seperti itu. Untuk settingan spray gunnya itu masih sama juga, masih kita pakai settingan keluar aktivatornya itu kita buka habis, terus nanti triggernya kita mainkan penekanannya sesuai selera kita, sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau ngeluarinnya banyak ya bisa ditekan habis, kalau mau ngeluarinnya sedang-sedang saja bisa ditekan setengah atau ditekan seperempat. Jadi kalau teman-teman misalnya memakai tekanan angin itu 10 psi biasanya agak sedikit deras. Jadi saya sarankan di situ untuk gerakan dari sudut ke sudut perpindahan spray gun itu agak lebih cepat. Sambil teman-teman pandangin itu filmnya apakah sudah basah atau belum. Jadi kalau misalnya ukurannya berapa lapis atau misalnya gun ini supaya enak nyelupnya berapa lapis kita semprotkan aktivatornya, itu tidak ada acuan, karena untuk aktivator ini sendiri itu kembali ke rasa diri kita sendiri. Nanti kalau nanti teman-teman sudah sering praktek, jadi nanti teman-teman akan tahu sendiri. Itu sama saja seperti saya bilang di video saya sebelumnya, nanti teman-teman akan tahu sendiri tanpa harus ada gurunya, karena sudah keseringan praktek. Jadi bisa dibilang bisa karena terbiasa, kira-kira seperti itu. Untuk penyemprotan aktivator bagi teman-teman yang menggunakan angin di ukuran 10 psi itu kan anginnya ya lumayan deras. Kalau teman-teman melakukan perpindahan spray gunnya dari sudut ke sudut itu agak lambat, biasanya film karbonnya itu keburu hancur ketiup angin yang ada di spray gun. Makanya saya selalu sarankan kalau teman-teman menggunakan angin kisaran 10 psi, teman-teman harus atur perpindahan dari sudut ke sudut spray gunnya itu agak lebih cepat, sambil dirasa-rasakan, dilihat-lihat apakah aktivatornya sudah cukup kita semprotkan di atas media film karbon itu sendiri. Kalau untuk berapa lapis ya seperti saya bilang tadi, itu tidak ada acuan, itu hanya teman-teman sendiri yang bisa mengukurnya. Itu akan terbaca nanti jikalau teman-teman sudah keseringan praktek. Jadi ya itu tadi, nggak perlu ada gurunya, jadi udah tahu sendiri. Jadi kenapa selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap proses ini adalah proses pembelajaran, walaupun kita sudah mahir, walaupun kita sudah piawai, agar kedepannya kita itu tidak terlalu menggampangkan proses apapun, walaupun itu hanya sepele. Jadi di setiap proses itu tanpa kita sadari kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dalam setiap proses itu tidak semulus yang kita harapkan itu pasti terjadi, pasti ada kendala. Nah, dari kendala-kendala itu kita mulai memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di situ saya sebut tanpa kita sadari kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru dari kinerja kita sendiri. Nah, itu maksud saya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah proses finishing sebelum saya melakukan proses finishing clear pada media ini. Jadi ini motif karbonnya kita gelapkan dulu. Setelah penggelapan selesai, baru ini saya lakukan proses pengekliran. Untuk proses penggelapannya saya tidak lihatkan karena takut durasi terlalu panjang. Lagi pula kan videonya sudah pernah saya buat, itu proses penggelapan karbon WTP yang coraknya begitu terang, kita pengen gelap. Itu kan ada saya buatkan tutorialnya di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa gali di sana. Untuk pengekliran sama seperti biasa, saya aplikasikan clear sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertama itu tipis-tipis dulu tapi merata. Setelah jeda 20 menit sampai 30 menit baru saya aplikasikan lapisan yang kedua, itu langsung mengkilat.
Oke teman-teman, setelah 24 jam berlalu, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ini aslinya corak dari karbon WTP nya ini lumayan terang, jadi saya gelapkan dulu, baru saya lakukan proses pengekliran. Jadi hasilnya seperti ini. Karena motornya juga kan warna hijau stabilo kemasan, karena dia ada seralik di atas, hijau stabilonya itu berwarna emas. Jadi saya pikir kalau ini karbon WTP-nya agak digelapkan, kemungkinan dia akan sangat menyatu sekali dengan warna hijau stabilo dari motornya itu sendiri. Jadi ceritanya ini tadi saya jemur di terik matahari, tapi tiba-tiba hujan. Untung ini barangnya udah kering, jadi nggak apa-apa. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal arahkan jempol kalian ke tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya, dari proses pengecatan sampai karbon WTP. Oke teman-teman, kayaknya saya sudah bingung juga mau ngomong apa lagi, kayaknya udah kehabisan kata-kata juga. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.